Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di podcast Cafe Literasi Bonsu yang episode ketiga guys sekarang tuh ya. Episode ketiga ini kita sudah menghadirkan para pendekar pendekar karate. Karate itu jadi Jepang ya? Iya, dari Jepang. Karate guys, jadi mereka itu juara-juara karate tingkat kabupaten Cianjur dan sudah sering jadi juara juga. Kemarin di Jakarta juara ya? Iya. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Dari ujung sana ada, silakan, siapa nama kamu? Perkenalkan, nama saya Zidni Albani dari kelas 7E. Zidni Albani. Ya, Zidni Albani. Kemudian? Perkenalkan, nama saya Adelia Ramadhani dari kelas 7A. 7A, Adelia. Dan kakak ini yang satu ini, kakak teteh yang satu ini. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nazwa Sofa dari kelas 9C. Najwa Sofa. Oke, jadi ada Zidni, ada Adel, dan ada Najwa. Apa kabar kalian? Baik. Itu kalau karate sakit-sakit gak sih, Tan? Enggak. Wah, ya? Kaki. Kaki ya? Ya. Kamu kebanyakan gerakannya di kaki ya? Iya. Undang. Oke, berarti kalian ini salah satu atau bukan salah satu ya, salah tiga. Tiga orang siswa yang memilih untuk mengikuti eskul karate gitu ya, memilih untuk mengikuti eskul karate. Dan sekarang Bapak mau tanya buat Najwa dulu deh. Najwa nih, kenapa Najwa tertarik sama karate? Apa kamu pengen bisa membela diri, membela negara gitu? Kenapa? Awal mulanya itu dari kelas 1. Itu Satu apa? Satu SD. Satu SD. Ya. Oke. pas di SD itu ada nyelenggarain eskul karate gitu. Nah, aku tuh penasaran awalnya itu. Penasaran ya? Terus ngeliat yang latihan aku tuh kayak gini. Ih, pengen deh biar bisa bela diri, pengen punya prestasi gitu ya. Nah, aku tuh nyoba ikutan dan Dari kelas 1 SD udah nyoba gitu kan. Artinya kamu tuh udah sekitar 8 tahun. 9 tahun ya berarti? Iya. 9 tahun karate, berarti kamu udah master ya? Udah apa sih itu kalau sabu karate? Senpai. Sudah senpai. Berarti awalnya kamu tuh waktu SD kelas 1 lihat banyak orang latihan, terus kamu kayaknya seru gitu ya, kayaknya pengen punya piala karate gitu kan. Soalnya kan jarang ya, biasanya cewek itu ketari gitu ya, ke apa, nyanyi gitu. Kalau karate banyak kan cowok biasanya. Oke, kalau ada gimana awalnya suka karate deh? Saya kan dari kelas 4 ikutan 4 SMP. Tapi SD ya? SD. Oke. Nah, kayak sama kayak Nana juga, kayak jadi ada yang iniin, kayak tuh. ngepromosiin. Oke, ada yang Ya. promo ya ke sekolah gitu ya. Promonya sambil Iya, bergerak. gerakan. Nah, kayak aku juga tertarik gitu, kayak pengen punya prestasi gitu, bisa bela diri. Nah, aku join deh. Join daftar. Ya, daftar. Nah, Oke. sampai sekarang. Sampai sekarang satu SMP ya. SMP. Kelas 7 masih di karate. Ya. Kalau Hibzi, kenapa tertarik? Apa kamu? Hibzi. Oh. Zidni, apa kamu dipaksa sama orang tua atau gimana? Aku disuruh sama mama. Disuruh sama mama, tapi kamu mau nggak? Mau. Mau. Berarti kemauan sendiri terus disupport sama mama ya. Dari kelas berapa? Dari kelas 4 SD sana. Sama kayak Adel atau satu SD sama Adel? Enggak, beda. Enggak, beda-beda ya sih. Tujuannya apa ikut karate waktu itu? Tujuannya biar Biar bisa kuat. jagain diri sendiri. Jaga diri sendiri gitu ya, dari serangan nyamuk, mahese, global nyamuk. Oke, jadi kalian ini awalnya dari SD sudah mulai karate karena ingin berprestasi ya, sampai sekarang akhirnya punya prestasi ya. Oke, luar biasa, mantap. Oke, kemudian nih Najwa, selama kamu ikut eskul karate, tantangan terbesar yang kamu hadapi selama latihan tuh, tantangan sakit-sakit gitu? Tantangannya itu banyak banget. Banyak. Oke, satu. Mulai dari waktu. Oke, waktu ya, waktu berarti kamu tuh harus menyempatkan waktu pulang sekolah berarti ya, atau di waktu libur juga kamu pakai Iya. buat latihan ya. Terus setelah waktu, apakah kamu capek gitu tantangannya? Apakah karena latihannya suruh angkat galon? Disuruh ini latihan terus-menerus kayak digedar gitu. Digedar ya, digedar tuh kalau di bahasa Indonesia di push, diporsir ya. Terus apa? Apakah kamu ketika latihan itu merasakan apa akhirnya nggak bisa tidur, badan sakit gitu nggak? Pernah. Pernah, itu awal-awal pasti gitu ya. Awal-awal latihan tuh biasanya badan kerasa
bisa jangan ripo gitu. Soalnya nggak mau latihan. Ya sakit gitu. Kalau Adel, tantangannya apa Del? Ya sama ya kayak Sama. kalau pulang latihan suka sakit gitu kayak dulu capek tapi Tapi fun gitu, tapi ya, menikmati ya. ya menikmati karena kayak seru di tempat latihan tuh kayak gitu. Kalau Zidni Aku apa tantangan terbesarnya? Apakah kamu jadi dijauhin teman-teman gitu gara-gara ikut karate? Enggak, apa tantangan terbesarnya? Atau jadi cepat lapar? Apa? Sakit kaki. Oke. Tapi kalau kaki itu sakit nggak bisa ditinggal. Ini kakinya terus kita nggak pakai nggak bisa. Tetap di bawah meskipun sakit. Sakit kaki ya, memang bagian dari latihannya itu latihan di kaki juga ya. Apa nendang-nendang? Apa tuh target namanya itu? Iya nendang targetnya tuh ada yang di Di perut sebenarnya. di ini sama Bahu. Iya ada punggung ada bahu Oh ya punggung, apa? bahu, kepala juga. target kepala. Jadi kalian tuh kaki itu udah bisa sampai kepala. Iya lah. Mantap. Ya, mantap. Oke, sekarang nih ke pertanyaan berikut. Bapak mau dari Zidni dulu. Zidni, seberapa besar pengaruh orang tua terhadap eskul yang kamu ikuti sekarang? Mama nih supportnya sampai di mana? Support kamu ikutan eskul karate Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya misalkan mama beliin apa gitu buat kamu, Bikin seragamnya gitu. Kamu sabuk apa sekarang Zidni? coklat. Coklat ya. Berarti mama mensupport dari awal ya, dari sabuk putih ya awalnya tuh ya. Iya. Dari sabuk putih sampai sekarang sabuk coklat. Terus nanti target kamu mau sampai sabuk apa? Hitam. Hitam. Kalau di karate ada ban gitu nggak? Dan Dan ya, asal ya. Dan 1 dan 2 dan Ya. 3 dan mungkin gitu. Oke, kalau ada ya Adel, Oh. support orang tua gimana? ya, kayak kalau mau misalkan mau ikutan kejuaraan boleh Boleh diantar nggak? ya Diantar, didukung, nonton gitu. ya didukung nonton didoain gitu. Doain gitu pasti ya, orang tua pasti mendoakan mudah-mudahan juara gitu ya. Kalau Najwa support Kalau orang tua udah disupport dari apa tuh pas aku mau join lah aku mau join karate ya boleh disupport dibeliin bajunya peralatan buat tanding. Nah sebelum mau tanding pertama kali tanding saya disupport aku dibacain mantra, ya doa gitu. doain Terus pas awal-awal tanding aku masih diantar gitu kan belum bisa mandiri tapi lama-kelamaan berangkat sendiri. ya berangkat sendiri disupport dari rumah. Ya mama sekarang supportnya dari rumah, awal mandiri berangkat sendiri gitu. Ya. Akhirnya kamu berangkat tuh ya, berangkat sendiri terus pulang bawa piala kan. Oke, sekarang ke Najwa. Najwa kan terakhir kamu tuh dapat juara apa? Ya. Dapat piala apa tuh yang di Jakarta tuh? Internasional apa Heeh, ya itu itu juara 1 ya juara 1 kategori kata perorangan. kata perorangan. Berarti kalau kata perorangan itu kamu demo gerakan ataukah ditaruhkan? Gerakan Demo gerakan ya, berarti gerakan kamu paling bagus. Akhirnya kamu dapat juara 1 ya, di Jakarta. Jakarta nih guys. Jadi Najwa ini orang Cianjur ikut kompetisi di Jakarta, menang, pulang bawa piala, mengharumkan nama Najwanya, mengharumkan nama sekolah. Kalau Adel, terakhir prestasi terakhir apa Adel? ya kejuaraan Kejuaraan itu juga. Juara ke berapa Adel? 1 Ke 1 kategori kata perorangan putri perorangan putri juga sama ya. Berarti kamu demo gerakan juga. ya. Demo gerakan. Itu berapa lama tuh demo gerakan? Sebentar aja gimana selesai ini ya gerakannya. Selesai gerakan tuh kalau di karate pakainya jurus kah atau pola kah atau apa? Kayak Pola. gerakan itu. Gerakan Misalkan nih gerakan pertama, gerakan tangan, manjok ya, gitu. jadi digabung-gabungin. Jadi pola ya, dia pola ya. Jadi ada berapa pola waktu itu? Ingat gak?
Nggak tahu. Banyak, artinya kan kamu harus hafalin gerakan-gerakannya itu ya. Terus kan selain kamu hafal gerakannya juga, gerakannya itu harus presisi. Ya. Harus presisi, harus tepat gitu kan. Terus jangan terlambat. Harus apa, kalau nendang itu targetnya pas, itu targetnya jelas gitu ya. Nah, kembali kamu harus ngapalin itu semua ya. Oke, mantap. Zidni. Zidni, kalau Zidni prestasi terakhir apa Zidni? Sama juara. Juara keberapa sih? Ke-1, ke-3. Ke-1 sama ke-3 di kategori apa juara 1? Komite kata. Juara satu. Juara 1 Juara 1 kata orangan. kata perorangan ya. Kalau juara 3-nya Komite komite tuh artinya apa? bertarung. Tarung. Kamu juara 3 di tarung. Lawannya segede apa sih? Harusnya saya menang, tapi saya terburu-buru. Terburu-buru, jadi kamu Pelanggaran. oh iya. Kalau karate itu kalau ditarungkan itu kan kalian pakai body protector ya? Iya. Pakai body protector. Terus wasitnya belum cheer, belum prit gitu ya. Terus kamu udah nyerang duluan gitu. Atau gimana? Jadi kawan nafsu, jadi apa ya? Dia teh ngelawan terus lawannya teh cedera atau gimana ya? Oh, berarti itu terlalu Ya. berlebihan Ya, gitu ya. Oh ya. Jadi nafsu. dalam satu komite pertarungan gitu, kalian itu tidak boleh berniat untuk mencederai gitu. Makanya ketika lawannya ternyata cedera, kalian dihukum. Iya, pelanggaran sampai 5 pelanggaran. Kalau lebih 5 pelanggaran. dikeluarin Itu menyerang apa aja tuh biasanya yang jadi pelanggaran? kepala, terus kalau kita balik badan, muter. Oh, itu kalau kita ngasih bagian paling berbahaya tuh ya kan, bagian Iya. belakang kepala tuh. Kalau kita ngasih punggung gitu pelanggaran gitu. Pelanggaran kalau muter. Kalau muter pelanggaran deh. Berarti waktu itu kamu apa yang terjadi? Muter. Sama kepala. Sama kepala. Kalau kamu muter ya, kalau kamu muter berhenti nggak muter? Berarti kamu muter akhirnya pelanggaran kartuku nih. Enggak ya? 3 detik lagi padahal. Itu berapa menit satu ronde itu? 2 menit. 2 menit satu ronde 2 menit ya. Poin terbesar biasanya berapa tuh? Kalau 10 tuh kalau misalkan kita mukul kena poin 1 atau gimana? 1 nendang kena poin 1 gitu. 2 menit ronde pertama, pas sisa 3 detik lagi kamu melakukan pelanggaran. Sayang banget ya. Iya. Sayang banget ya. Oke guys. Nah, kan mereka ini pendekar karate. Mungkin kalau orang awam gitu ya, melihatnya, oh Pak, karate itu yang matahin besi bukan sih? Kan kalau karate itu, kalau dulu ya, perspektif gitu ya, pemikiran orang karate itu dia matahin besi. Oh di karate, ya kan, besi panjang atau bambu atau balok di karate. Kalian pernah nggak melakukan itu? Pernah, tapi bukan besi, hebel. Hebel, gimana ini? Digigit kah? Ya, hebel dipatahin pakai ini. Pakai Pakai sikut. sikut. Ada Oke. pakai ini, ada pakai kepala, Oke. pakai ini juga ada. Kepala, Kepala digituin. pundak lutut kaki, di tengah gitu. Iya, pakai jadi kepala. ini hebelnya dipegang, tarik napas. Itu latihannya gimana? Atau langsung pakai hebel kan? Atau pakai tahu dulu gitu dia? Enggak, jadi sebelumnya tuh kita latihan pernapasan dulu. Kayak latihan pernapasan, tarik, tahan, buang, tenten Ya, gitu ya. gitu. Oh, terus pas udah latihan pernapasan baru Cobain nyobain pakai hebel. pelan-pelan dulu. Ya. Kok nggak pecah pelan-pelan, kencengin. Pernah tapi? Ada yang pernah? Matahin hebel juga. Hibzi pernah? Hibzi pernah? Hebel juga. Paling keras apa hebel? Hebel, soalnya biasanya cuma hebel doang. Biasanya buat demo gitu ya? Ya. Buat demo. Kalian berarti latihannya juga pakai hebel beneran, terus pas demo juga pakai hebel beneran ya? Apa yang dirasain waktu itu? Sakit ya? Sakit. Sakit. Sakit, Tapi tapi- pas udah pecah itu hilang sakitnya. Biasanya gitu tuh. Orang tuh kalau mecahin apa? Benda tuh buat demo. Kalau dia pecah, tangannya gak terlalu sakit. Tapi kalau gak pecah, Iya. berkali-kali Iya. itu sakitnya lama. Iya. Gitu nggak? Iya. Oh sama gitu. Terus waktu itu kamu langsung pecah gitu ya? Ya. Langsung pecah. Berarti kalian tuh di karate itu selain menyerang pakai tangan dan kaki, pakai kepala juga bisa ya digunakan untuk menyerang. Kan tangan nih, sikut, lutut juga dipakai berarti ya? Buat menyerang bisa. Oke, mantap. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih kamu ngerasa capek ikutan ekskul? Pernah.
Kapan? Tahun lalu. Tahun lalu. Bosan gitu. Bosan udah nggak mau ikutan. Sampai gitu. Sampai pengen keluar gitu. Enggak Atau enggak? keluar. Cuma ngerasa capek aja gitu ngerasa. Terus-terusan. Terus apa yang kamu lakukan waktu itu? Enggak karate. Enggak latihan. Enggak. Lupa nggak jurus-jurusnya? Enggak. Tapi ya, cuman memang kalau kita mencintai sesuatu itu, kalau kita lakukan secara terus-menerus, ada rasa bosan. Dan biasanya buat ngilangin rasa bosannya, kamu jauh dulu. Nah, udah jauh kan kangen lagi tuh. Nah, udah pas kangen lagi, ketemu lagi, kamu bisa mulai dari awal dengan semangat yang baru. Kamu ada nggak? Belum pernah sih. Belum pernah ngerasa capek gitu, belum pernah. Kalau capek pernah, tapi belum kayak pernah ingin keluar. Pengen berhenti gitu, Ya, belum pernah. Berarti kamu mah masih bagus ininya apa? Supportnya masih bagus, support sistemnya di badannya. Ayo semangat terus. Meskipun tangan sakit, meskipun kaki copot enggak dong. Meskipun kaki sakit, tetap harus semangat. Kalau Zidni Saya pernah capek ngerasa nyerah kemarin, mah nggak mau eskul mah Zidni mah yang jajan nggak mau eskul. Nggak pernah. Tetap ada semangat terus buat eskul. Kalau di sini sekolah di Bonsu kita tiap hari apa sih eskul capek? Hari Jumat. Berapa jam tuh setiap eskul? Paling 2 jam. 2 jam itu dari pemanasan sampai ke jurus. Sampai pendinginan. Sampai cooling down ya. Dari warming up sampai cooling down, pendinginan 2 jam. 2 jam. Itu ngapain aja? Bisa ceritain nggak? Biasanya kalau gak latihan kata itu fisik. Latihan fisik. Ya, Oke. latihan fisik. Terus latihan kayak tendangan sama pukulan. Tendangan, pukulan, fisik ya. Kalau ini nggak suka disparingin gitu ya? Itu kalau ini mau kejuaraan aja. Oh, kalau mau kejuaraan baru ada komite ya, istilahnya ya. Ada sparring gitu ya. Kalau pas sparring kamu tahu nggak pemilihan lawan tuh berdasarkan apa? Apakah berdasarkan berat badan, tinggi badan? Kalau buat komite berdasarkan berat badan. Diukur Kalau ya. terus untuk kata itu berdasarkan usia. Usia. Oh kan, jadi biasanya karate itu ngikutin ya usia segitu sabuknya ini gitu ya. Kalau buat naik tingkat tuh butuh berapa lama? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ada UKT. Ya. UKT karate gitu. Yang dites banyak. Kata tertentu ada gitu. Ada kata-kata tertentu yang dites. Guys, kata di sini bukan kata dalam bahasa Indonesia ya. Bisa mereka pahami. Kata di sini jurus berarti ya. Dalam bahasa Jepang lebih kata. Oke. Pertanyaan berikutnya yang menginspirasi Nazwa sampai pengen jadi atlet karate atau pengen menekuni bela diri karate. Tokoh idolanya deh siapa? Ada sih sering lewat di TikTok gitu, tapi lupa namanya. Kayak dia tuh main kata bagus banget. Jadi aku tuh kayak pengen dia tuh udah Udah master, udah jago, udah tua, apa? Udah Meninggal. jadi atlet Indonesia gitu. Oke, atlet nasional berarti ya udah jadi nasional. atlet nasional. Kamu terinspirasi itu dari situ, semakin sering kamu lihat dia semakin termotivasi. Pengen deh kayak dia gitu. Pengen dia mewakili Indonesia ikut kejuaraan gitu kan. Oke, kalau ada siapa? Kan saya Idolanya. pas itu ujian Q1. Heeh. Nah, di situ ada kayak gerakannya tuh bagus. Ya, Terus kamu suka? kayak bagus, suka jadi kayak suka gerakannya bagus gitu. Nah, jadi Tahu nggak orangnya siapa? tahu namanya tuh kayak Tajri. Itu dari perguruan lain kan? Dia perguruan lain. Oh, kamu mengidolakan dia? Ya, Idola beneran kan? ya. Bukan jadi keras kan? Oke, jadi ada gitu. Kamu terinspirasi dari dia gitu. Iya. Dia apa upload videonya kan gitu atau di sosial media? Ada. Ada. Jadi kamu juga kalau hilang motivasi lihat dia jadi termotivasi Iya. lagi gitu. Oke. Kalau Zidni tokoh idola apa itu siapa artis? Jackie Chan misalkan suka Sang. atau ini siapa? Iko Uwais gitu. idola Sandi Sandi pas deh. Bukan. Sandi.
Ada Iya. Sandi Pratama, atlet karate. Kenapa suka Sandi Pratama? Karena komitenya bagus. Oh, jadi dia kalau pertarungan tuh jago gitu ya. Jago, jadi kamu terinspirasi sama dia, kamu bisa tiru apa teknik-tekniknya. Suatu saat kamu bisa lebih jago dari dia. Oke? Oke, guys. Eskul karate dalam waktu dekat sekarang apa yang akan kalian lakukan? Apakah ada perlombaan lagi waktu dekat? Ada. Ada. Jadi ikut lomba lagi waktu dekat. Ini bulan apa tuh? Februari kan. Februari ya, Februari tahun depan berarti ya. Tahun lalu nggak bisa. Oke. Nah, Swa, buat adik kelas kamu yang mau ikut karate, apa yang harus mereka lakukan? Kita kalau mau ikutan karate harus punya mental yang kuat, fisik yang kuat, terus ya jangan cengengesan. Jangan cengengesan, guys. Terus jangan pundungan di karate. Kepukul dikit, jangan ya. Harus kuat. Kalau dari Adel, apa pesannya buat adik kelas atau rekan-rekan kamu yang ingin ikut eskul karate? Pokoknya kayak tetap semangat, kayak jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah ya. Jadi kayak terus berlatih aja. Harus terus berlatih. Oke, good. Kalau dari Zidni, apa pesannya buat rekan-rekan? Terus latihan jangan sampai tidak latihan. Oke. Jaga terus latihannya ya. Semakin rajin latihan, semakin sering dilatih, badan kita semakin kuat, jurus juga semakin mudah dipelajari. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa, selain kalian harus ikut eskul karate, kalian juga harus rajin membaca. Sesuai dengan moto kita apa? Read today, live tomorrow. So, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa leh?